Kembali lagi dengan saya Guru Produktif di SMK Komputer Pesarangan di Mapel KJD Komputer Jaringan Dasar. Di sini untuk di video kali ini saya akan memberikan pengarahan atau sedikit petunjuk untuk melakukan pembongkaran CPU. Nah, pembongkaran CPU tersebut kita akan lakukan bersama-sama. Check it out, pause. Oke, yang pertama kita membutuhkan hanya satu alat saja yang bisa kita butuhkan, cukup ini, obeng. Oke, obeng di sini berbagai macam obeng kita bisa gunakan, asalkan obeng tersebut memiliki mata plus seperti ini ya. Kemudian untuk jaga-jaga, kita takutnya barang yang atau perangkat yang kita gunakan itu kotor, kita siapkan juga kuas untuk membersihkan ketika kita sudah membongkar CPU tersebut. Oke, jika sudah kita persiapkan ini, kedua-dua ini dulu, kita langsung eksekusi. Oke, kita sudah siapkan CPU yang akan kita bongkar di sini ya. Sekarang kita buka casing terlebih dahulu. Untuk casing yang pertama kita bongkar itu adalah bagian skrup di sini. Biasanya akan ditandakan jika dia di bagian atas atau up, itu akan ditandakan dengan menggunakan yang pentol seperti ini ya. Nah, atau mungkin ada yang sudah menggunakan baut seperti ini. Oke, kita buka, simpan baik-baik bautnya. Oke, jatuh. Maaf. Oke, ya. Nah, kita bongkar. Sini ada beberapa perangkat yang wajib dimiliki oleh sebuah CPU. Ada perangkat yang pertama di sini ada power supply, mainboard, kemudian power prosesor yang sudah ada cooling fan-nya, kemudian hard disk dan RAM. Perangkat utama ini bisa syarat minimum bisa digunakan untuk menggunakan komputer. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mencabut dulu setiap kabel yang terpasang terhadap setiap port-portnya. Oke, tapi untuk jaga aman kita lepas dulu RAM yang di sini ya. Nah, oke ya. Setelah itu kita jaga aman, lepas dulu. Ya, caranya itu dengan cara menekan pin atau kunci yang di sebelah samping sini. Tinggal ditekan, nanti dia akan mengangkat sendiri, RAM pun bisa dilepas. Oke, sudah. Kemudian kita lepaskan setiap kabel yang tersambung kepada setiap perangkat, baik pada mainboard ataupun ke power supply. Oke. Ya, untuk mencopotnya kita dengan cara melakukan contoh, biasanya untuk slot power supply pada mainboard itu akan mengunci cukup kuat. Maka caranya itu dengan cara menekan pin di sini ya, dilihat di sini. Di sini ada pin kunci. Tuh, kalian tekan di bagian ujung kanannya atasnya. Kemudian caranya itu dengan tekan menggunakan jempol, kita pegang dari semua bagian kabelnya, kemudian kita goyangkan sambil kita angkat, goyang angkat. Nah, kalau sudah terlepas, sudah. Satu lagi sama. Nah, ini semua sudah terlepas dari bagian power supply. Sekarang kita tinggal melepaskan dari bagian mainboard kita lepas. Tapi untuk jaga aman lagi, agar takutnya terjadi guncangan dan lain sebagainya, kita menggunakan obeng ini untuk melepaskan hard disk ya, di sini. Ya, oke. Ini lepas, simpan lagi. Ini itu lagi. Ya, lepas. Nah, ini hard disknya bisa kita ambil. Kemudian terlihat berdebu, kita bisa langsung bersihkan ya. Oke, kita bersihkan. Kita sayangi perangkat kita biar awet, biar bagus. Oke,
Setelah itu, sekarang pada intinya kita harus melepas terlebih dahulu setiap kabel yang terpasang pada mainboard. Yang pertama adalah kabel yang terpasang pada mainboard adalah front panel. Oke, ini kita proses pembongkaran CPU adalah front panel. Ini satu adalah front panel, yaitu diantaranya itu adalah panel yang digunakan untuk tombol power, switch, LED dan lain sebagainya. Kemudian ini USB dan audio. Oke, kita lepas dulu. Lepas lagi. Dan kita lepas semua. Sudah ya. Tapi ingat, hati-hati, ini cukup rentan karena pinnya cukup kecil, jadi harus diingat-ingat. Nah, ini ya. Oke, setelah itu ada beberapa baut yang perlu kita lepas pada mainboard di sini. Salah satunya ada sekitar 5. 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Oke, kita lepas. Ini. Lagi. Oke, kita perlu hati-hati untuk mengangkatnya. Begini. Oke, ini dia motherboard yang kita bongkar. Oke, kita hanya membongkar terlebih dahulu. Caranya seperti itu. Intinya setelah kita bongkar, kita bersihkan semuanya. 3. Oke, kita sudah lepas semua perangkatnya kecuali power supply. Power supply tidak perlu karena memang power supply sudah bersih. Kita bagian inti saja. Bagian inti di sini adalah motherboard, hard disk dan RAM. Ya, di sini kemudian cara membersihkannya. Ini cara membersihkannya cukup mudah. Kita pakai kuas yang sudah disiapkan. Nah, setelah disiapkan, kita tak perlu mencopot heatsink pada prosesor ya, cukup dibersihkan kayak gini aja secara intinya ini perawatan ya, perawatan CPU. Jadi biar tidak cepat konslet ataupun rusak. Ya, cukup dibersihkan seperti ini aja. Biasanya kalau kita sering melakukan kebersihan seperti ini, lakukanlah rutin dalam 1 bulan atau 2 bulan sekali. Karena justru malah saya sarankan itu sebulan sekali karena memang sering terjadi debu masuk. Itu dikarenakan udara, bukan walaupun memang bersih, udara debu tetap biasanya selalu ada. Ya, ini saya rasa sudah bersih. Oke, untuk RAM itu kita harus perhatikan ya. Perhatikan posisinya adalah kita harus membersihkannya adalah di bagian pin ini ya. Bisa kita pakai tangan atau saya sarankan menggunakan kain halus atau menggunakan penghapus pensil ya. Di sini digosok aja di bagian pin warna kuningan ini. Oke, paling itu aja cara membersihkan atau membongkar dan membersihkan perangkat pada CPU. Mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu dukung channel kami di SMK Komputama Pesangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.